Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Nocturnal, selamat datang di Cerita malam Ini Oke. Kabarnya Mbak Dita kemarin sama Mas Linggar gimana? Nonton duluan ye hari sana Iya dong. ye. Oke, jadi episode kali ini khusus lagi kami buat untuk review film kesayangan kami semua, yaitu Do You See What I See, First Love. Sebenarnya untuk review film kami udah ada beberapa stok film yang udah direview ya, cuman memang belum rilis. Tapi kebetulan ini filmnya film spesial sekali, jadi nyelak film yang lain gitu. Yang lain ke belakang gitu deh. Ini ada yang harus dikeluarin duluan. Iya, karena Do You See What I See ini walaupun bagaimanapun tetap adalah rumah pertama kami gitu. Jadi Iya. seneng banget kemarin bisa dapat kesempatan nonton bareng gitu ya. Walaupun aku nggak bareng sama mereka barengnya sama Mr. Popo ya, curang ya, Jakarta ya. Aduh, gimana? Kita mulai dari apa dulu ya? Biasanya kesan dulu kali ya, kesan setelah nonton filmnya deh. Sebelum nonton filmnya itu, walaupun aku udah tahu ceritanya, cerita dari Mbak Faye, terus kebetulan kan emang kita ngikutin banget dari awal gimana cerita ini bisa teringat kembali ke pikirannya Mbak Faye gitu ya. Karena kan memang kata Mbak Faye kan emang sebenarnya ini kan cerita mau dikubur di dalam-dalam gitu. Ya. Cuma karena ya kitanya hobi ngobrol, begadang terus ngulik-ngulik cerita horor terus, cerita horor mulu, akhirnya keluarlah itu cerita gitu. Dan habis itu ada perkembangannya, ada kelanjutannya karena ada adiknya nge-DM, terus ada banyak lah pokoknya panjang sampai akhirnya ya semuanya habis. Itu aku ngikutin karena waktu itu kalau nggak salah kita ada grup lagi karena ada kerjasama dengan Noise waktu itu. Jadi disitulah kita bahas perkembangan si cerita tentang First Love ini gitu. Tapi ketika First Love ini difilmkan, terus lihat komen-komen di Instagram karena lihat trailernya ya, kok beda, kok gini, kok gitu banyak yang protes. Aku sempet yang bakalan kayak gimana nih gitu kan. Kalau dirubah jadinya nggak asik lagi dong, nggak seru lagi dong gitu. Tapi itu dipatahkan lagi ketika Mbak Fri sama Pak D ya, cerita pas habis gala premier, ternyata banyak kejutan nih di dalam. Pokoknya kamu harus nonton endingnya gitu. Terus aku jadi makin penasaran, ada apa nih? Itu sih yang bikin aku tertarik. Padahal awalnya gara-gara lihat komen aku sempat yang kayak apa ya, kayak nggak berani berekspektasi tinggi gitu. Tapi setelah Pak D atau Mr. Popo dan Mbak Faye bilang gitu, ceritain tentang gala premier kayak apa, mereka seneng banget, surprise banget. Aku jadi ikutan penasaran deh. Jadi lebih semangat deh, apalagi ketemu sama Pak D dan kontributor lama. Legend. Jadi bisa nostalgia. Senang banget. Kontributor legend di Jakarta keluar semua tuh, keluar dari goa semua tuh. Kita harus peringatkan juga buat kaum Nocturnal, apalagi yang belum nonton, lebih baik kalian nonton dulu sampai tahap ini nih ya. Lebih baik kalian nonton dulu filmnya, takutnya kalau nonton ini spoiler. Kecuali kalian emang suka spoiler, monggo nonton video ini dulu, terus nonton filmnya wajib harus ditonton karena itu film bener-bener di luar ekspektasi ya, sepakat ya? Iya bener, setuju. Oke, gitu. Jadi udah ada peringatan, nanti juga di thumbnail kami kasih peringatan. Ini berisi spoiler, jadi kalian terserah pilihan kalian mau nonton spoilernya dulu atau mau nonton filmnya dulu. Berarti Mas Linggar deh gimana? Kalau kesannya sih ya sama kayak Mbak Dit juga gitu kan. Apalagi tahu sendiri ya, cerita First Love ya legend banget lah di Do You See What I See. Cerita yang bener-bener mau berapa kali diulang juga tetap aja gitu. Apalagi dengan cara pembawaan Mbak Faye, kita tahu sendiri lah gimana cara pembawaan beliau gitu. Sama gitu, begitu tahu difilmkan
kayak apa ya nanti di film ini gitu. Karena kan kalau kita tahu ceritanya sendiri kan memang nggak panjang-panjang banget ceritanya. Dan begitu dikemas jadi film yang ya sama, nggak ekspektasi lebih, tapi ya jujur pas nonton wah banget sih, sumpah wah banget, nggak nyangka bisa dibikin sebegitunya ceritanya gitu kan. Dan bener-bener spoiler ya bagus sih kalau yang nggak suka jump scare mendingan nonton spoiler dulu karena sumpah kalau yang punya ya nggak orangnya kagetan gitu, nggak suka jump scare mendingan nonton spoilerin dulu karena jujur ya kalau kesan saya jump scare nggak ngotak gitu aja udah sih, sumpah. Bener. Sumpah jump scare tuh nggak ngotak, sumpah bener. Hati-hati sih kalau yang latah ya, hati-hati. Iya. Better mungkin kalian bekal headphone ya untuk biar nggak terlalu kaget gitu ya, atau TWS tempelin di kuping gitu biar nggak terlalu kaget karena gila sih jump scare-nya. Iya, dan itu jump scare tuh bener-bener mulai dari awal sampai akhir gitu, jump scare bener-bener yang bikin sumpah kaget banget bener. Bener-bener kaget. Iya, dan kata teman-teman, aduh kita nggak dikasih nafas. Iya sih, memang bener nggak dikasih nafas. Bener kayak dihajar gitu di situ. Dan seneng banget begitu kemarin nonton di sana ya ketemu ya kan, saya jujur ya penikmat Do You See What I See kan ya gitu, ketemu kontributor yang nggak pernah saya ketemu. Mungkin kalau Mas Pian sama Mbak Dita ya sering lah gitu, kalau saya kan baru pertama kali ketemu ya sama Sasotan dan Mbak Timot, Mbak Rara gitu yang cuma biasanya denger suara doang gitu, di sana ketemu gitu. Kita agak starstruck sih gitu ngeliat, ada ini loh gitu. Serius gitu, wah ada ini loh gitu di sini. Sama aku enggak Mas ya Mas Ligar. Aduh gimana ya. Okay. Jadi nonton kita sebaris dan ya lucunya tuh pas kaget ya, semuanya kaget tuh satu baris kita semua. Iya. Seru sih, pokoknya seru ya. Salah satu film yang wajib kalian tonton sih gitu. Benar. Gitu, film horor yang bukan cuma serem dari ya hantunya gitu ya, tapi dari wah keren lah pokoknya. Ya. Kalau Mas Pian? Ya. Kalau aku nih kalau boleh ada vote gitu ya, cerita apakah yang akan sangat pantas jika Do You See What I See dibuatkan filmnya, itu emang First Love ini yang paling legit karena nggak cuman ada kejadian horor dan udah gitu ya. Ini tuh di belakangnya ini ada banyak cerita-cerita yang bisa dikembangkan jadi lebih luas lagi gitu. Jadi cerita ini tuh open banget buat di develop gitu ya, si cerita si First Love ini. Nah, bener kata Mas Linggar sama Mbak Dita, jadi kalian harus nonton film ini karena film horor First Love ini bener-bener komplit. Jadi ceritanya dapet, horornya dapet, horor pasti sama jumpscare berdekatan gitu ya, jumpscare-nya gila. Terus menegangkan, coba. Terus case-nya gokil, gemesin, sedihnya dapet. Wah kacau lah, pokoknya komplit banget dalam satu bundle film gitu ya yang bisa kalian tonton. Jujur aja udah lama aku nonton film horor gak merinding. Nah kemarin waktu nonton Do You See What I See 2 kali lah merinding. Ada 2 scene yang nanti akan kita bahas itu aku merinding. Wah gokil sih, beneran harus nonton. Dan kita masuk spoilernya banget nih. Scene favorit kalian? Banyak sih ya. Banyak. Cuman coba sebutin satu yang paling favorit deh. Cuma satu nih, kalau saya cuma satu jump scare yang apa ya? Jump scare tapi bukan dari penampakan hantunya malah. Jangan-jangan kita sama nih Mas Linggar. Coba. Sebutin bareng-bareng. Ya. Anjing. Satu, anjing. Asam gitu. Bener kan? Asam. Oh kalian, sumpah, itu kalian scene favoritnya itu? Bukan, ya salah satu scene, bukan scene favorit, cuma banget. Scene yang bikin jump scare banget gitu Mas gitu. Kita tuh bisa dibikin jump scare tapi sama asu gitu kayak gitu loh. Sumpah. Gitu, maksudnya dari pengambilan. Nggak kepikiran sih ya. Sama sekali Nggak kepikiran kalau bakal begitu. Banyak kejutannya ini. Banyak banget. Jadi tuh dari cara pengambilannya gitu kan, belum lagi scoringnya gitu kan. Terus tiba-tiba biasanya ya rata-rata ya film horor jump scare tuh begitu pengambilan gambarnya seperti itu segala macem, terus scoringnya kayak gitu, tiba-tiba udah belakangnya ada penampakan hantunya. Ini enggak.
dibarengin dengan suara si anjingnya ini kencang tuh. Wow, gila langsung. Ya intinya si scene anjing ini kami nggak akan kasih tahu di mana, takutnya spoilernya kebangetan gitu. Dan itu ada cerita lucu kalau di Nobar Bandung ya. Itu pas anjing itu menggonggong, itu yang ada satu orang nggak tahu dari belakang, itu anjingnya keras banget ngomong anjingnya. Anjing. Dan kita jadi pada ketawa karena lucu, dia kagetnya sespontan itu gitu. Terus ada yang jawab lagi, iya emang anjing. Tapi kacau gitu, kacau. Kacau, bener-bener kacau. Kalau saya sih scene favorit justru pas itu loh, yang kayak POV, kayak kita tuh dibikin POV kita tuh yang lagi lari-lari tuh justru kita gitu ya. Jadi bikin POV-nya kayak gitu. Ya, Itu bikin tegang. Wah gila, tegang banget sumpah. yang udah ngelihat Mas Restu berarti ya. Emang itu udah ngeliat ya? Ya udah. Udah, yang Udah mau, ya? yang mau Udah dikenalin kan. Sebenarnya itu kan core dari ceritanya Mbak Faye itu ada di scene itu gitu. Itu baru sih itu doang kan. Tokoh Mbak Fancy itu kan yang baru ngeliat. Tapi teman-teman yang belum ngeliat kan ketika dia mau lari itu. Oh mau iya. kabur kan justru. Mau kabur. Itu merinding Itu sih. sih. Ya, Merinding. Waktu itu emang merinding. Kalau kesel favoritnya pas ini. Kowe dong apa? Kowe dong apa? Karena kalau kayak gitu terus pakai bahasa daerah itu merindingnya itu lebih, horornya itu lebih dapat menurut aku ya. Artinya apa sih itu? Kamu pada ngapain? Oh, Itu yang Jarene. Oh, jarene ya. Mas Restu. Jarene mau ketemu Mas Restu. gila sih itu sumpah. Iya. Itu salah satu scene favorit kan, tadi aku bilang aku merinding di 2 scene ya. Itu salah satunya. Yang satu lagi yang favorit aku sebenarnya yang akhir, cuman yang Jarene itu kalau kalian tahu ceritanya itu tuh beneran full kita dibikin tegang dengan Jarene arep ketemu Mas Restu, terus di belakang ada duh. Iya, suara Wah, dulu. Udah stop. kacau udah di situ. Merinding parah di situ. Tapi Favorit. setuju ya, kalau pakai bahasa daerah itu horornya lebih berasa, itu setuju ya. Iya, Setuju, Mbak. betul. Nah, kalau aku favoritnya seperti yang Pak D bilang di video sebelumnya yang waktu kita bahas sama Mbak Fe, part terakhir. Pokoknya part ketika teman-temannya baca surat dari Mawar. Nah, akhir kata-kata Mawar, wah gila, sebadan-badan aku merinding. Iya, gila itu kata-katanya. Akhir kata-kata Mawar. Sebenarnya kan kalau yang dengerin cerita First Love, dia pasti tahu bahwa Mawar itu meninggal kan. Jadi harusnya memang dibuat seperti itu di filmnya. Cuman yang bikin merinding itu si suratnya, kata-kata terakhirnya itu. Waktu kata-kata itu keluar, set, tepuk tangan aku mah bener paling kenceng kayaknya di studio itu. Dan itu aku kan sempat ngupload itu di Facebook ya. Dan kan ada temannya suami. Jadi emang kakak kelas jauh kan, aku sama suami itu kan kakak kelas jauh, nggak pernah ketemu dari sekolah gitu. Itu dia begitu tayang itu langsung nonton di hari itu tanggal 16 itu. Langsung nonton, terus dia langsung komen, aku udah nonton gitu. Saya dia ngomel-ngomel karena endingnya. Oh, berarti dia nggak denger kali cerita aslinya. Iya, dia nggak dengar cerita aslinya. Iya. Jadi ini di luar warga Sukawedi, kalau nonton itu ya sama gemesnya. Jadi ini ya untuk warga Sukawedi maupun yang bukan warga Sukawedi, ini film keren banget. Asli, benar. Dan Setuju. film ini kan digarap sama Awi Suryadi ya, yang menggarap Danur series juga, yang menggarap KKN juga, dan memang kan ya jump scare-nya memang gak diduga-duga gitu. Dia selalu kasih pengambilan gambarnya tuh yang bikin kita nggak nyaman gitu loh. Ini habis ini ada apa sih? Ini habis ini ada apa? Tapi ternyata bukan gitu kan. Gitu loh. Jadi emang keren aja sih. Apalagi ya? Case-nya kali ya. Case favorit kalian deh. Mawar. Sama. Sumpah, Mawar.
Sama. Mbak Dita siapa? Cast favoritnya? Sama kayak Mawar Mawar juga. ya. Mawar itu kan kalau di ceritanya Mbak Faye itu, maksudnya cerita Mbak Faye, tapi kan orang yang mengalaminya Mawar ya. Jadi kalau aku ngelihatnya di film itu ataupun di ceritanya Mbak Faye itu sebenarnya memang peran utamanya Mawar sih gitu. Iya. Dan itu ekspresinya dia sih, ekspresi dia pas tadi ngomong Jarene itu, wah gila sih, parah. Serem tapi cantik gitu. Aku nonton Diandra itu serem tapi nggak nakutin gitu. Ketika dia serem pun aku masih menikmati visualnya gitu loh, bisa kayak gitu. Lebih ke misterius ya. Kita nggak bisa nebak ini orang kenapa gitu. Iya. Setuju. BTW ini cuma nge-review film tapi kok aku merinding terus ya. Masa sih? Iya. Ya, terus juga ada yang menarik dari karakternya Faye ini yang diperankan oleh Shenina ini. Kalau menurut aku gitu ya, bisa jadi stereotype baru buat ya salah satu peran utama di film horor tuh. Jadi nggak harus kemana-mana tuh. Ya ayo kita selesaikan bersama gitu. Ayo kita bareng-bareng gitu. Enggak kan? Dia pasti ayo kita berpencar gitu. Iya kan? Bahkan ketika scene yang abis dikenalin sama Mas Restu itu semua kabur ke satu kamar kan. Dia balik lagi padahal dia takut. Itu luar biasa. Ini peran utama di horor tuh harusnya kayak gini gitu loh. Kan kadang-kadang kalau yang beraninya kelebihan gitu, beraninya kelewatan. Ada juga yang penakutnya kelebihan gitu loh. Jadi malah ya dia takut gitu loh, dia takut aja gitu. Jadi pemeran utama tuh takut terus gitu. Nah kalau perannya Faye ini menarik banget gitu karena dia takut tapi karena dia peduli sama temennya ini ya diberani-beraniin gitu. Padahal dia udah tahu endingnya dia pasti masih dihantui oleh sosok si Mas Restu ini gitu. Itu sih aku suka karakter Faye sama Mawar itu kuat banget karakternya. Ini ada nggak sih detail menarik yang menurut kalian oh ini detail emang harus ada sih di film ini gitu. Aku dulu deh sambil pada mikir. Itu kan latarnya itu ada di tahun 96. Nah di 96 yang nggak tahu mungkin ya udah nonton aja gitu. Cuman itu diperkuat sama karakternya Kartika yang mana dia ngefans sama Tupac Tupac yang nah memang si Tupac ini meninggal ditembak itu memang di tahun 96. Jadi itu sebenarnya detailnya nggak terlalu mendukung storyline, cuman itu mendukung latar bahwa film ini latarnya di tahun 96. Menurut aku itu detail kecil yang manis gitu, keren gitu. Dari radionya kan, terus baju yang dipakai sama Kartika dari awal, oh ini dia udah pakai baju Tupac nih gitu. Jadi ini 96 banget gitu loh. Gitu. Kalau aku sih itu. Kalau saya pengambilan gambarnya sih, detail pengambilan gambarnya terutama scene yang Simpo. Iya. Itu bikin ya detail-detailnya gitu, nggak yang langsung tiba-tiba begitu langsung wah ada sesuatu gitu. Padahal ya nggak dikasih lihat kan sebenarnya kan penampakannya kan, cuma karena detail pengambilan gambarnya di situ ya buat kalian nonton sih ya minimal kayak gitu lah gitu. Oke, kalau aku aku sih Mawar minta Faye pembalut dong. Oh ya aku tuh iya. Ngapain ada bagian ini gitu. Oh. Ini itu kan kayak ngapain ada scene ini ngapain gitu. Tapi ternyata di belakang ada alasan kenapa ada scene itu gitu. Memperkuat scene yang lain gitu. Iya. Betul. Dialog simple gitu, pembalut dong. Tapi kan itu menjelaskan oh berarti dia lagi head gitu di saat itu dia mau ziarah itu. Dan pasti kalau misalnya yang namanya film kan kesempurnaan hanya milik Allah ya. Dan namanya film pasti ada kurangnya. Nah kalau menurut kalian, versi kalian kurangnya di film ini apa gitu? Kos-kosannya. Oke, Mbak Dita dulu. Kos-kosan. Kenapa kos-kosan? Kos-kosannya. Lalu setuju nggak nih? Kalian ngerasa yang mana di bagian mana yang kurang? Aku ada beberapa hal tapi salah satunya kos-kosannya. Tapi Mbak Dita kenapa kos-kosan? Kos-kosannya karena ya kos-kosan mahasiswa. Ya walaupun yang ditonjolin adalah 5 karakter ya. Ya.
walaupun ada 5 karakter tapi harusnya Bagus bisa ya. lah ya ditambahin penghuni kos yang lain walaupun mereka nggak ada dialog gitu. Seenggaknya sih tidak menunjukkan bahwa kos sebesar itu tuh terlalu kelihatan Sedikit. kayak Sepi ya. terlalu sepi untuk sebuah kos-kosan. Oke, kalau kos-kosan satu itu memang sepi sih untuk kosan sebesar itu terlalu sepi dan lagi terlalu suram gak sih? Gelap banget. Asli deh kayak kan ada adegan mati listrik ya? Nggak mati Ya, listriknya aja kayak mati listrik gitu loh. Udah gelap banget. Itu gelap banget kan, Betul. cuman ya itu yang bikin filmnya jadi lebih nuansanya lebih horor. Itu satu. Kedua, Kedua. aku nggak tahu mungkin aku salah, cuman di tahun 96 ini aku balik nanya justru istilah-istilah yang dipakai tuh ada beberapa yang menurut aku tahun itu belum ada gitu ya. Ya, Walaupun salah satunya itu betul. ya kan, walaupun aku tahun 96 itu baru 4 tahun, cuman kayaknya sih istilah yang pertama itu salting, ya kan? Nah, nggak tahu deh salting tahun 96 itu udah ada apa belum. Kalau misalnya emang udah ada ya aku nggak tahu berarti. Kedua, poci. Poci itu kayaknya rame 2000 ke atas deh, kayaknya ya. Kayaknya emang harus riset lagi, cuman agak aneh ngedenger si karakter yang cowok itu, aku lupa namanya, pacarnya Faye itu bilang poci pas dia adegan di kuburan itu bilang poci dia. Itu sih istilahnya kayak kekinian gitu untuk tahun 96. Detail kecil doang sih. Selebihnya aku bias banget, film ini keren. Kalau saya ya seperti Mas Pet tadi bilang, ya benar lagi kan, setnya tahun 96 gitu. Ada satu yang ganggu sih, tapi nggak tahu sih apa saya salah atau gimana ya. Mobilnya tahun segitu udah ada nggak sih mobil kayak gitu? Itu teh apa ya? Nissan Nissan Grand Terrano kalau nggak salah. Oh. Itu doang sih detail kecil kayak gitu, jadi kayak udah ada ya. Oh ya udah, tapi ya ngeganggu doang sih, ngeganggu sedikit doang, yang nggak mempengaruhi itunya banget gitu kayak gitu. Itu sama kayak Mas Ben juga, penggunaan kosakata yang seharusnya mungkin ada di tahun-tahun 2000-an ke atas dibawakan tahun itu, jadi kayaknya nggak di tahun segitu deh kata-kata itu ada gitu doang sih paling. Iya, cuman kan nggak tahu ya, siapa tahu mereka risetnya lebih dalam ya. Cuman kalau aku agak aneh dengar kata poci sama salting. Betul. Gitu. Itu doang sih itu. Kalau secara keseluruhan sih ya nggak sampai ngerusak film ya gitu, nggak sampai ngerusak filmnya gitu. Walaupun kalau kalian ekspektasinya filmnya bakal sama seperti cerita Perjalanan Buffy, yang udah pernah diceritain juga, pernah dibahas juga kan di video kita sebelumnya gitu kan, bahwa itu nggak 100% sama ya. Cuma overall sih ya, build ceritanya, build karakternya worth it banget buat tonton semua. Iya. Ada satu lagi aku lupa. Ini sebenarnya kekurangan yang beberapa teman-teman Desa Sukawedi kemarin nonton di Bandung ya. Ada beberapa orang yang mention kekurangan ini. Ini aku sampein aja ya. Dan pas mereka ngomong aku baru kepikiran. Harusnya ada POV-nya Mawar ngelihat Restu. Maksudnya kan Mawar ngelihat Restu ini suka ya. Sebagai yang normal gitu, kita pengen tahu yang Mawar lihat tuh sosok Restu tuh seganteng apa. Itu yang bikin penasaran warga Desa Sukawedi. Karena kan yang diliatin sepenuhnya di film itu pocong ya. Yang lain ngelihat ya pocong ya pasti takut gitu. Cuman kan Mawar nih tergila-gila banget tuh. Aku baru kepikiran, iya ya kenapa ada salah satu POV mungkin Mawar lagi ngobrol berdua disorot gitu ya, yang Mawar lihat tuh cowok ganteng siapapun itulah. Case cowok ganteng gitu ya. Minimal dari belakang lah ya, kelihatan gede tinggi gitu ya. Iya. Kayak gitu itu yang Soalnya kan juga sama itu kan, menjurus ke isi suratnya juga kan, yang di endingnya itu kan, iya itu kata-kata itu. Iya. Makanya Gitu. Sebenarnya di awal kemunculan Melati itu aku tunggu-tunggu dia bakal ngapain sih gitu. Itu sebenarnya agak kurang ini ya. Ngapain sih Melati ada gitu, tapi di akhir-akhir aku mikir oh iya juga sih, tugasnya dia nunjukin rumahnya. betul. Udah itu aja. Iya. Itu doang. Harusnya dia bisa lebih ada peran Iya. selain hanya menunjukkan rumah. Karena memang di video sebelumnya aku kan nanya ke Pak De kan, sampai partnya Melati nggak sih? Pak De bilang enggak kan.
Jadi memang kayaknya ya segitu tok gitu perannya Melati di film itu, karena premisnya mau ngangkat si core ceritanya mereka dikenalin sama sosok Restu itu kan. Terus ada tambahan lagi yang aku suka itu di film ini kita jadi tahu sudut pandangnya Mawar, walaupun bukan POV tadi ya, POV pocong itu tadi, tapi sudut pandangnya Mawar. Kalau yang kita dengar dari cerita Mbak Faye kan apa yang Mbak Faye lihat di situ gitu ya, dan apa yang Mbak Faye alami setelah melihat sosok Restu. Nah kalau di situ kan diceritain kenapa dia awalnya bisa ketemu ya kan, ziarah gitu loh. Dan, ya, itu yang menariknya gitu. Keren, cakep, keren sih sumpah. cakep filmnya. Tapi kalau berandai-andai nih, Oke. Menurut kalian, kalau berandai-andai seandainya film First Love ini benar-benar plot 100% dibawakan seperti cerita aslinya dengan, kan ya kita tahu sendiri First Love kan ada part 1, part 2. Bagus gak sih kalau misalnya ceritanya benar-benar dibawain kayak ya udah gitu, sudut pandang seorang Mbak Faye yang kontributor dia cerita, dan ternyata tuh ada part selanjutnya yang baru kita tahu. Pokoknya plok-plokan sama kayak cerita di podcast lah gitu. Menurut kalian bakalan sekeren ini atau enggak kira-kira? Akan tetap bagus sih kalau menurut aku ya. Sampai ending ceritanya, sampai benar-benar semuanya habis karena masalah itu gitu ya. Bagus, cuma kalau dibanding dengan film yang sudah tayang, kalau di film yang udah tayang ini kan kita ibaratnya anak kecil yang lagi disuapin makan, kita merasakan sensasi makan, nasi seperti ini, sayurnya seperti ini rasanya, lauknya seperti ini, ada endingnya, kenyang, udah selesai. Tapi kalau ngikutin ceritanya langsung, itu sama, kita disuapin, kita ngerasain, ini rasanya ini rasanya ini, ini rasanya ini, tapi di endingnya itu nggak begitu kenyang. Gantung. Iya, masih ngegantung kayak kita harus nambah apa gitu. Iya. Keren jawabannya mantap. Kalau Mas Pian gimana Mas? Kalau aku sih kalau plek-plekan dari ceritanya Mbak Faye dijadiin film gitu ya. Kalau aku mikirnya podcast dan film itu berbeda ya. Kalau podcast kita harus memvisualkan sendiri di dalam kepala kita. Kalau film ya apa yang kita lihat itu visualnya gitu loh. Jadi belum tentu apa yang kita visualkan itu yang diinginkan semua orang gitu kan. Jadi buat aku sih ya pengembangan cerita First Love ini lebih baik seperti itu gitu. Kalau aku ya dengan segala plot twistnya. Kalau di cerita podcastnya kan jalan aja gitu. Ketahuan plot twistnya setelah bertemu dengan Melati. Nah kalau di situ kan ada kegergetan. Pasti kan kalau film tuh harus ada namanya apa? Climax, anti climax gitu kan. Nah, itu tuh dapat gregetnya. Tapi kalau misalnya kita dapat si anti climaxnya dari Melati, kayak kurang gitu loh. Kan ada persamaan story, cuman perbedaan cara ngebungkusnya ya. Mawar di cerita podcast dengan Mawar di film sama-sama mati. Tapi cara ngebungkusnya beda gitu. Ya dua-duanya keren, cuman kalau dibikin plek-plekan sih kurang, aku bilangnya enjoyable to watch gitu. Mas Linggar, kalau yang nanya gimana? Pasti punya jawaban. Ya kalau saya sih ya sama seperti Marita bilang, sama seperti Marita gitu. Maksudnya pasti bagus juga kalau dibikin film gitu, pasti bagus juga. Tapi ya kayak justru bakal jadi bumerang untuk orang-orang yang sudah sangat mencintai cerita First Love-nya sendiri gitu loh. Ya contoh kayak kita bertiga lah gitu, kita udah sering banget dengerin First Love gitu, part 1, part 2 gitu kan. Takutnya mengecewakan. Kalau saya berpikir bakal bagus, iya, tapi akan tidak bagus karena ya kita punya visual, ya imajinasi visual masing-masing kan tentang cerita First Love by podcast gitu kan ya. Gitu, dikhawatirnya ntar kalau nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu, imajinasi kita, ya takutnya bikin kecewa gitu. Untuk yang benar-benar, bahkan kan First Love udah banyak yang sering ngulang cerita, sering ngulang dengerin lagi gitu. Tapi plot twistnya kalau menurut saya bakal lebih dapet sih kalau misalnya memang dibawa plek-plekannya gitu. Plot twistnya bakal lebih dapet ya, cuma mungkin pasti ada beberapa faktor yang bikin nggak mau plek-plekan cerita ini. Salah satunya pengembangan cerita yang mungkin agak sulit gitu ya, pengembangan cerita agak sulit. Udah gitu sama berhubungan langsung dengan pihak keluarga, karena ini ya balik lagi kisah nyata gitu, kisah nyata yang diangkat dari cerita Mbak Faye langsung gitu. Tapi overall walaupun dibikin seperti ini ya seperti Mas Ben bilang ya bagus gitu, bagus, recommended banget buat kalian nonton sih gitu. Cerita podcastnya keren, filmnya keren, udah gitu dah, mantap dua-duanya juga. Iya. Oke. Gitu sih. Terakhir nih pertanyaan biasanya selalu ada di setiap review film.
Skor 1 sampai 10. 9 dari 10. Oke. 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 Aku 8,5 deh. Saya 8,7 lah. 8,7 dari 10. Gitu. Oke. Sebagus itu sih. Iya. 8 tuh tinggi loh. 8 tuh tinggi. Tinggi loh. 8 dari 10 berarti ada dua doang nilai yang kurang-kurang ya nggak akan mengurangi dong gitu. Nggak akan mengurangi banget gitu. Dan ada kejadian lucu juga, Mbak Dita denger nggak di pas di bioskop? Apa tuh? Ada anak kecil yang teriak, mah mata tutup mah mata tutup mah gitu dia nyuruh mamanya yang tutup mata. Iya benar. Oh iya. Ada. Lagi serem ya tuh saya sama istri saya ketawa wah gara-gara anak kecil itu teriak. Belum hantu belum keluar mantar dulu mah kayak gitu. Itu sebenarnya salah satu hal yang tidak disarankan ya, karena kan Ya. di setiap bioskop sebelum filmnya mulai ada peringatan batasan umur dan lain-lain segala macamnya. Jadi kalau bisa Iya. harusnya pilih-pilih Jangan. tontonan. Iya. Betul. Kasihan Yang bijak kita anak. sebagai orang tua ya. Mm-mm. Anak kecil suruh nonton film cinta-cintaan sama pocong lagi. Wadah. Pocongnya nggak ganteng lagi. Aduh. Oke, sebelum closing, kita berandai-andai lagi. If only Do You See What I See dapat kesempatan untuk menggarap film kedua, cerita apa yang akan kalian pilih?